Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan memaparkan hasil pengabdian kepada masyarakat unggulan Prodi atau PKMUP yang kami laksanakan dengan judul pelatihan penggunaan aplikasi Articulate Storyline sebagai dasar media pembelajaran online berbasis Android untuk guru-guru di SMA Negeri 1 Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dengan tim pelaksananya adalah saya, Adam Fernando, dan rekan saya, Dio Sagirkiti dengan Boni Irawan. Yang pertama dari latar belakang masalah, eh, semenjak adanya proses perubahan kondisi dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran secara online pada saat pandemi dahulu, itu menimbulkan dampak yang sangat dirasakan oleh guru ataupun siswa. Siswa merasa pembelajaran online ini akan memberikan beban, yang karena pembelajaran yang diberikan oleh guru cenderung lebih banyak menerapkan metode penugasan tanpa adanya inovasi yang berarti. Eh, Sebenarnya banyak hal yang dilakukan oleh guru untuk memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Salah satunya adalah dengan membuat media pembelajaran interaktif. Nah, salah satu media pembelajaran yang dapat dibuat atau aplikasi yang dapat membantu guru tersebut adalah dengan aplikasi Articulate Storyline, di mana aplikasi ini adalah satu aplikasi yang memiliki tampilan seperti PowerPoint, namun memiliki fitur yang eh, ada beberapa fitur yang tidak ditemukan di dalam PowerPoint, misalnya seperti membuat animasi, membuat tes secara online atau offline, ataupun fitur-fitur yang lainnya. Nah, faktanya, belum banyak guru di sekolah yang mengetahui tentang aplikasi ini, termasuk juga di guru-guru di SMA Negeri 1 Bintan Timur. Nah, ini menjadi satu kendala sendiri eh, yang perlu untuk diselesaikan. Nah, aplikasi ini juga dapat diterapkan juga atau dapat diaplikasikan ke dalam sebuah software berbasis Android, di mana keberadaan Android ini sebenarnya juga menjadi sebuah inovasi khusus dalam proses pembelajaran di sekolah agar manfaatnya bisa dirasakan oleh siswa secara khusus. Menurut Bukhari dan Cintang, dalam beberapa dekade terakhir ini, teknologi smartphone itu telah berkembang. Pengguna smartphone ini juga dapat membantu meningkatkan daya tarik dalam proses pembelajaran melalui media pembelajaran interaktif yang dapat dikembangkan oleh guru. Nah, dengan menggunakan artikel storyline ini dengan fitur-fitur yang bisa dimaksimalkan, nah ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi guru-guru. Nah, hal ini juga didukung oleh pendapat Hidayat bahwa beberapa aplikasi seperti web APK Builder ini dapat dipakai untuk lebih memaksimalkan lagi artikel storyline ini sehingga bisa dikonversi atau diubah menjadi media pembelajaran mobile berbasis Android. Kemudian ditambah lagi dengan hasil MOU antara Umrah dengan pemerintah Kabupaten Bintan tentang Tridharma, dinyatakan bahwa guru-guru di lokasi mitra itu membutuhkan pelatihan yang serupa untuk mengatasi permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Maka dosen-dosen prodi pendidikan biologi FK Umrah perlu mengadakan kegiatan pelatihan dengan judul eh, pelatihan penggunaan aplikasi artikel storyline sebagai dasar media pembelajaran online berbasis Android untuk guru-guru di SMA Negeri 1 Bintan Timur. Permasalahan mitra yang pertama, belum maksimalnya pengembangan potensi yang dimiliki oleh siswa melalui penggunaan media pembelajaran interaktif. Kemudian belum banyak pengetahuan terkait aplikasi artikel storyline ini yang dapat dikembangkan ke dalam sebuah aplikasi Android. Nah, solusinya itu dengan memberikan pelatihan yang dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan penggunaan artikel storyline ke dalam sebuah aplikasi Android sehingga dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Bab 2, metode pelaksanaan. Kegiatan PKM ini dilakukan di SMA Negeri 1 Bintan Timur dari bulan April sampai November dengan alat dan bahan seperti yang tertera di slide ini. Prosedur kegiatan pelatihan ini, kegiatan pengabdian ini berupa kegiatan pelatihan, di mana metodenya dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, kami
melakukan beberapa kegiatan. Pertama, merencanakan pelatihannya seperti apa, kita rancang dulu, lalu menyusun proposal, lalu berkoordinasi dengan mitra, lalu merancang buku TTG, kemudian menyiapkan alat dan bahan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, di sini kita berikan yang pertama pertanyaan awal kepada seluruh siswa, seluruh peserta kegiatan pelatihan untuk menggali pengetahuan awal guru-guru terkait media pembelajaran apa saja yang pernah dibuat oleh guru-guru ini sebelumnya. Lalu berikutnya dilakukan pemaparan materi sekaligus pendampingan penggunaan aplikasi artikel storyline yang juga dibantu oleh mahasiswa. Kemudian juga berikutnya memberikan penugasan kepada para peserta pelatihan. Kemudian pada tahap evaluasi dilakukan yang pertama pemeriksaan kelengkapan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, memberikan post test kepada seluruh peserta pelatihan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta terkait materi-materi yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, memberikan angket respon untuk melihat respon peserta terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Analisis datanya itu dilakukan dengan referensi dari post testnya itu menggunakan tabel 3 seperti yang dipaparkan pada slide ini. Hasil dan pembahasannya, yang pertama hasil kegiatan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang pertama merencanakan pelatihannya, lalu proposalnya sudah disusun dari bulan April, kemudian melakukan koordinasi untuk menentukan kira-kira jadwalnya yang cocok seperti apa. Kemudian merancang buku TTG-nya yang telah dirancang dengan judul Cara Mahir Mengembangkan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android menggunakan Articulate Storyline 3. Kemudian di dalam buku TTG ini juga akan dipaparkan beberapa fitur-fitur dasar eh, dalam aplikasi Articulate Storyline ini seperti slide, scene, timeline, karakter, trigger, dan membuat soal evaluasi. Untuk fitur-fitur dasar yang lainnya eh, itu sudah didapatkan oleh guru-gurunya dalam eh, fitur-fitur seperti yang terdapat di dalam PowerPoint. Jadi dalam kegiatan pelatihan ini kita fokus mengenalkan fitur dasar Articulate Storyline-nya. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Berikutnya, pada tahap pelaksanaan, kami memberikan pretest dulu kepada 30 orang. Di sini pretestnya itu berupa pertanyaan-pertanyaan dasar. Yang pertama, sebanyak 79% orang, sebanyak 79% atau 23 orang itu menyatakan bahwa peserta belum pernah mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Kemudian ada 8 jawaban yang telah menggunakan beberapa jenis-jenis media pembelajaran seperti Excel, video pembelajaran, PowerPoint, Canva, OBS Studio, dan yang lainnya. Kemudian seluruh peserta menyatakan belum pernah mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dan juga belum pernah mengembangkan media pembelajaran yang menggunakan Articulate Storyline. Nah, berdasarkan hasil angket ini dapat disimpulkan bahwa para peserta ini layak diberikan pelatihan karena belum pernah menggunakan aplikasi Articulate Storyline ini. Kemudian memaparkan materi selama 2 sesi yang dibagi menjadi 2 sesi selama 6 JP dari jam 9 sampai jam 4 sore. Berikutnya memberikan penugasan kepada para peserta untuk membuat sebuah eh, file Android dalam bentuk formatnya dalam bentuk APK. File APK ini didapatkan dari hasil konversi project Articulate Storyline yang sudah dibuat selama lebih kurang 3 minggu kita berikan waktunya, yang dapat dikerjakan secara mandiri sampai tanggal 3 September 2022. Nah, ini beberapa uh, hasil project yang dibuat oleh para peserta. Ini sudah terlihat mereka sudah bisa membuat tampilan openingnya ketika membuka aplikasi Android-nya itu, kemudian memasukkan konten-konten materi-materinya, sekaligus dengan soal evaluasinya pada bagian
yang terakhir pada pada gambar yang keempat di sudut kanan bawah. Kemudian pada tahap evaluasi, kita lihat pengecekan tugas yang sudah dibuat. Seluruh peserta sudah membuat tugasnya itu sesuai dengan apa yang dibuat dalam kriteria seperti yang tertera pada tabel 4 ini, mulai dari kesesuaian tugas dengan deskripsinya, eh, minimal di dalam tugasnya itu para peserta diminta membuat setidaknya minimal 3 slide. Slide pertama berisi pembukaan, yang kedua isinya adalah materi, slide yang ketiga itu adalah soal evaluasinya. Berikutnya ditambahkan penilaian sedikit dari segi daya tarik tampilan, kemudian kemudahan penggunaan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Nah, inilah hasil penilaiannya di dalam tabel 4 yang kami rangkum. Nah, berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai proyek pembuatan media pembelajaran ini berada pada nilai 87,62. Nah, ketika direferensikan pada tabel 3 pada bab 2 tadi, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan peserta dalam membuat media pembelajaran interaktif berbasis Android menggunakan aplikasi Articulate Store ini dapat dikategorikan sangat baik. Kemudian kami juga memberikan post-test untuk mengecek pengetahuan para peserta terkait materi yang telah diberikan, dan dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai post-testnya itu berada pada nilai 93. Jadi dapat dikatakan kategori untuk aspek pengetahuan para peserta terkait penggunaan aplikasi Articulate Storyline ini dapat dikategorikan sangat baik. Kemudian dari angket respon yang disebarkan setelah kegiatan ini selesai, maka dapat dilihat hasilnya bahwa sebanyak 56,7% atau 17 orang memberikan respon yang sangat baik terhadap kegiatan ini, dan 13 orang menyatakan memberikan respon yang baik terkait kegiatan pelatihan ini. Kemudian kami juga meminta pendapat atau respon para peserta terkait kualitas buku TTG, draft buku TTG yang telah diberikan saat pelatihan, sehingga terlihat di sini para peserta merasakan buku TTG-nya ini sangat bagus sebanyak 10 orang, dan sisanya itu menyatakan buku TTG ini juga bagus untuk diberikan. Kita masuk ke bab 3, hasil dan pembahasan. Penerapan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah itu menjadi hal yang perlu dilakukan. Guru-guru juga dituntut untuk mampu menghasilkan suatu produk inovatif. Namun belum banyak guru termasuk di SMA 1 Negeri Banjar Timur yang mampu memanfaatkannya. Hal ini disebabkan karena guru-guru belum mengetahui ataupun juga belum memahami jenis teknologi apa saja yang dapat membantunya untuk menghasilkan media pembelajaran yang diinginkan. Salah satu aplikasi yang dapat mendukung ini adalah Articulate Storyline 3. Ya, solusinya terkait hal ini adalah dengan mengadakan pelatihan menggunakan aplikasi ini. Menurut Santiasa dan kawan-kawan, tahun 2020, aplikasi ini mampu untuk membantu guru-guru menghasilkan media pembelajaran yang interaktif dan inovatif, seperti yang terlihat pada hasil pretest, hasil post-testnya, dan juga dari kualitas project yang dibuat, juga dapat dilihat ternyata guru-guru juga merasakan dampak dari kegiatan pelatihan ini. Pelatihan-pelatihan serupa juga setelah dilakukan sebenarnya oleh Sabil, di mana hasilnya para peserta pelatihan itu juga merasakan dampak positif serta respon yang baik terkait penggunaan aplikasi Articulate Storyline 3 ini. Jadi selaras dengan apa yang telah ditemukan atau yang telah dilakukan oleh Sabil dan kawan-kawan dengan apa yang kami lakukan ini. Jadi berdasarkan hasil ini diharapkan melalui kegiatan pelatihan ini hendaknya dapat memberikan manfaat yang positif bagi guru-guru khususnya di SMA Negeri 1 Bintan Timur. Berdasarkan hasil kegiatan PKM dari tahap awal sampai akhir, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memiliki keterampilan yang sangat baik serta respon yang sangat baik
dan manfaatnya dapat dirasakan oleh guru-guru di SMA 1 Bintan Timur. Nah, ini adalah cover buku TTG-nya yang telah kami hasilkan. Ini buktinya terkait sertifikat KKI buku TTG-nya. Lanjut, bab 4, kesimpulan dan saran. Berdasarkan kegiatan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi artikel sebagai dasar media pembelajaran online berbasis Android untuk guru-guru di SMA Negeri 1 Bintang Timur itu memberikan dampak berupa keterampilan yang sangat baik kepada para peserta, serta responnya juga yang sangat baik, eh, dan manfaatnya yang dapat dirasakan oleh guru-guru di SMA Negeri 1 Bintang Timur. Penggunaan buku TTG yang dihasilkan telah memudahkan para peserta untuk menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran inovatif berbasis Android. Adapun saran dari setelah pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama, kegiatan ini hendaknya dapat dilaksanakan pada sekolah-sekolah atau dalam MGMP, sehingga dalam skop yang lebih luas lagi hendaknya untuk kegiatan pengabdian berikutnya. Kemudian kegiatan ini juga dapat dilakukan pada tahap optimalisasi media pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Artinya di sini bisa juga dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi artikel storytelling ini. Jadi ada kemungkinan juga dari kegiatan pengabdian ini bisa juga dilakukan pengabdian berikutnya dengan tema yang serupa, namun untuk lebih pendalamannya lagi. Kira-kira itu saja yang dapat uh, kami sampaikan. Uh, saya cukupkan pemaparannya sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.